selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, yang mengecewakan. Yesus pun tak pernah gagal. Semua segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sembuh segala perkara dapat ku Sungguh kami bersyukur ya saya kembali boleh berada di sini bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum mengenal, nama saya Tresyanto, yang teman kuliah Bapak Bin. Hari ini saya sudah beberapa bulan yang lalu bahwa saya diberi kehormatan untuk bisa berbicara di hadapan kita semua tentang satu tema, yaitu multiplikasi dosa. Tapi beberapa hari yang lalu rencana mau dirubah
padahal sudah saya persiapkan, tapi akhirnya Pak En bilang ya udah nggak apa-apa, multiplikasi dosa. Jadi saya sampaikan hari ini tentang multiplikasi dosa. Pertanyaannya, Pak, dosa kok dimultiplikasi, kok diceritakan sih Pak? Harusnya multiplikasi kasih karunia, multiplikasi anugerah, atau multiplikasi apapun yang baik-baik itu loh Pak. Ini kok dosa dimultiplikasi, diceritakan lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang kehidupan manusia, darah dan daging masih melekat di dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Amin. Termasuk saya Bapak Ibu ya, termasuk Pak Hin. Kita semua kadang-kadang jatuh ke dalam dosa, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Kitab Roma menulis bahwa Kitab Roma 3 ayat 24, dan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maaf. Tadi Kitab Roma pasal 3 ayat 24 berbicara tentang oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Kitab Roma juga ditulis, saya nggak nulis ini kitabnya di mana, bahwa setiap manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia yang Roma 3 ayat 24 itu, kita diberi penebusan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita ada satu karunia yang luar biasa yang membuat kita luput dari hukuman, bukan luput dari dosa, tetapi luput dari hukuman, karena upah dosa adalah maut, adalah kematian kekal. Dan kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi manusia, dan Dia menyatakan dirinya dalam rupa Tuhan Yesus Kristus. Di Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena setiap kita yang mau mengaku dosa di hadapan Allah kita diampuni dosa dan kita tetap diselamatkan. Ini adalah kabar sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku dosa diampuni dan disucikan, apakah dengan demikian kita sudah tidak berbuat dosa lagi? Enggak, ternyata Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa kalau kita masih melekat darah dan daging di dalam diri kita, darah dan daging, kita selalu sengaja tidak disengaja seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagaimana kita mengatasi dosa itu supaya tidak bermultiplikasi? Ya. Karena apabila dosa itu dibiarkan, itu akan bermultiplikasi. Pertanyaannya, Pak, dosa yang bagaimana sih yang bermultiplikasi? Ya, banyak orang mengatakan bahwa kalau burung di udara lewat di atas kepalamu, biarkan aja. Jangan sekali-sekali burung di udara itu hinggap di kepala, bersarang, bertelur, beranak pinak. Ya, itu namanya yang bermultiplikasi, Bapak Ibu. Saya ingin mengambil dua contoh. Yang pertama saya mau ambil dalam cerita di Alkitab kita. Yang kedua saya mau berikan contoh beberapa peristiwa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya yang kedua. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 15. Cerita ini kita semua sangat paham sekali, ya. Sangat paham sekali. Daud, ya, tentang Daud, seorang yang dikasihi Tuhan, kebanggaan Tuhan. Tetapi saya mau melihat satu dosa yang dilakukan oleh Daud tidak selesai hanya sekali dilakukan,
tetapi dia multiplikasikan sedemikian rupa sehingga Daud benar-benar sangat jahat ketika dia melakukan dosa ini. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, ini Daud ini seorang panglima perang ya, meskipun dia sudah jadi raja ya, kok santai-santai jalan-jalan di atas sotoh, nggak memikirkan bagaimana keadaan peperangan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh anak buahnya, bagaimana dia harus memikirkan kerajaan. Tapi ya oke lah, kalau dia mau berjalan-jalan di atas sotoh istana, boleh-boleh saja lah ya, waktu senggang 10 menit, 15 menit. Tetapi yang terjadi ketika dia ada di atas sotoh itu, dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Bapak Ibu kenal siapa perempuan ini? Enggak ada yang nyebut, pada enggak kenal. Namanya Batsheba. Next, ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ternyata yang dilihat Daud, wanita cantik, itu adalah istri dari seseorang, ya, istri Uria orang Het. Jadi Daud melihat wanita yang sedang mandi itu istrinya orang. Kalau di dalam perjanjian lama 10 perintah Allah katakan jangan berzina, tapi di dalam perjanjian baru Yesus katakan itu harus dijelaskan lebih detail. Barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina. Ketika Daud melihat wanita ini mandi, itu seperti burung yang lewat di atas kepala. Harusnya Daud langsung duduk, masuk ke dalam, duduk berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan pikiran dan hati saya supaya tidak berlanjut ketika saya melihat wanita cantik. Jangan begitu ya, alhamdulillah luar biasa. Tapi harusnya Daud masuk ke dalam kamar berdoa, Tuhan sucikan pikiran dan hati saya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Karena pikiran yang tidak disucikan oleh Tuhan, pikiran kita bisa menjadi liar, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Kita ketahui bahwa Uria, Batsheba itu istrinya Uria orang Het. Apa yang dilakukan? Next, ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tidak cuman berdosa karena sudah memandang wanita itu, menginginkannya, tapi dia benar-benar ngambil dia. Berani nggak kalau rakyat dipanggil sama rajanya? Berani nggak? Kalau menolak pasti nggak berani. Batsheba pasti nggak berani, karena Daud punya kewenangan sebagai seorang raja dan dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan perempuan itu. Saudaraku, ini dosa yang kedua yang dilakukan Daud setelah dia memandang itu adalah dosa perzinahan. Daud tidak berhenti, tidak berdoa pada Tuhan supaya disucikan pikirannya, tapi dia malah bertindak nyuruh anak buahnya untuk mengambil Batsheba lalu ditiduri sama dia. Berani nggak Batsheba melawan? Nggak berani. Rakyat sama rajanya, apalagi Daud itu sudah dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang perkasa. Di dalam peperangan selalu menang, luar biasa. Saul aja sebetulnya bisa dibunuh, tapi Daud gak mau membunuh. Jadi ini kebanggaan rakyat. Makanya ketika Batsheba dipanggil Daud, kemudian ditidurinya, dia gak berani melawan. Ya saudaraku, dosa yang kedua, lalu tidur dengan dia. Kemudian perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Saudaraku, di dalam ayat firman ini dikatakan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Pikiran kita sebagai orang awam mungkin habis dikerjain Daud, wanita ini mandi, selesai bersih, terus dia pulang.
ya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani itu namanya kaudes, artinya membersihkan diri. Sini bukan mandi ya, tetapi ditahirkan. Makanya kenapa di dalam Alkitab kita tidak ada hukuman yang menimpa Batseba, karena Batseba itu sudah najis tapi ditahirkan. Bahwa setiap wanita yang tidur dengan laki-laki lain, dia najis dan dia harus dihukum mati dirajam batu. Adat Yahudi mengatakan demikian, tetapi kenapa Batseba enggak? Karena yang manggil dia Daud, yang nidurin dia Daud, yang membuat najis Daud. Dan kenapa Batseba tidak dihukum Tuhan? Karena dia sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kaudes, disucikan, dikuduskan. Jadi apa yang terjadi ketika Batseba dikuduskan? Bapak Ibu Saudara, kalau pengudusan itu enggak cuma sekedar diciprati air suci kudus, enggak. Karena di dalam adat Yahudi, bagi orang najis, maka yang bisa menguduskan adalah imam. Ini Daud ini coba sudah dosa kedua dia lakukan, nidurin dia. Dia peralat juga para imam di kerajaan itu untuk menguduskan Batseba. Disuruh imam-imam itu untuk membersihkan diri Batseba dari kenajisan supaya menahirkan Batseba. Dan pasti karena setiap orang yang najis harus dikuduskan, itu harus ada korban. Mungkin kambing domba yang dibawa. Jadi dosa yang selanjutnya yang dilakukan Daud adalah dia memperalat para imam untuk menutupi segala kekotoran yang sudah dilakukannya terhadap Batseba. Saudaraku, pikiran yang sudah awalnya sebetulnya sudah gampang langsung kita hindari. Sudah gampang kalau kita mau masuk ke dalam berdoa supaya Allah menguduskan, menyucikan hati dan pikiran kita. Daud ini kan anak kesayangan Tuhan. Dikit-dikit kalau mau perang tanya Tuhan, dikit-dikit mau apa tanya Tuhan. Lah kok dia bisa jatuh ke dalam dosa, dan bukan cuma sekali, dilakukan, dimultiplikasikan oleh dia, sehingga benar-benar ini luar biasa Bapak. Lanjut. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahuan kepada Daud, demikian aku mengandung. Alkitab tidak mencatat berapa kali Daud menghampiri perempuan ini, karena tidak ditulis. Hanya disingkat saja bahwa lalu mengandunglah perempuan ini. Dan saya tidak yakin kalau hanya dilakukan sekali, karena Alkitab memang tidak menulis ya, tapi pasti ini dilakukan berkali-kali sehingga mengandung. Lalu disuruhnya orang memberitakan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ya, tambahan dosa mulai beranak. Next, ayat yang ke-6. Setelah tahu wanita ini mengandung, harusnya Daud selesaikanlah. Entah bagaimana caranya, atau dia betul manggil orang Uria untuk datang ya. Ayat 6-nya, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Sebetulnya kalau dia sudah manggil suaminya dari Batseba, dibereskan. Mungkin dia ngaku salah atau bagaimana, harus nebus atau harus diceraikan Uria dan diambil istri oleh Daud. Selesai sebetulnya Bapak Ibu. Selesai. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyelesaikan hal itu. Ayat ke-7. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentang tentara dan keadaan perang. Ayat 8, kemudian berkata Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja ya, untuk menutupi kesalahannya. Daud nyuruh orang Uria ini, kamu cepat-cepat pulang aja, ini tak kasih hadiah ya, suruh orang. Ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuanya dan tidak pergi ke rumahnya. Saudaraku, Daud sudah tahu salah, dosanya sudah berlipat-lipat,
dia manggil orang Uria, tujuannya apa? Mau nutupi dosanya. Dia kepingin orang Uria ini pulang, dia tidur sama istrinya, menggauli istrinya, bebas tahu. Karena dia sudah bisa bilang, nah istrinya hanya menggauli suaminya. Tapi ternyata Uria tidak tipe orang yang gampang diajak suruh pulang ke rumah dan bersenang-senang dengan istrinya. Ayat 8 dikatakan ketika Uria keluar dari istana, ayat 9. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuanya dan tidak pergi ke rumahnya. Uria ini luar biasa Bapak Ibu, seorang pejuang yang luar biasa. Harusnya Daud bangga punya anak buah yang luar biasa, yang militan. Ayat 10, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ini perkataan luar biasa dari orang Uria. Ayat 11, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara lihat, Daud punya prajurit yang luar biasa, toleransinya tinggi. Dia mau menyerahkan nyawanya buat tuannya, buat siapapun untuk mengalahkan, untuk memenangkan dalam peperangan. Dia nggak mau dia santai-santai di rumah sedangkan lihat teman-temannya berjuang. Uria ini tetap tidak mau pulang ke rumahnya. Daud semakin penasaran Bapak Ibu Saudara. Dosa yang sudah dilipat-lipat, berlipat-lipat, bermultiplikasi di dalam pikiran Daud tidak diselesaikan tetapi ditambah lagi. Apa yang terjadi setelah tidak mau? Ayat yang ke-12, Daud berkata, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Gak mau pulang dalam keadaan biasa. Daud merancangkan dosa baru lagi, panggil orang Uria, diajak minum-minuman sampai mabuk Bapak Ibu Saudara. Ini saudara perhatikan, dosa kalau tidak cepat dibereskan, dia akan terus bermultiplikasi di dalam kehidupan kita. Demikian yang dilakukan oleh Daud. Daud memanggil dia untuk makan dan minum, membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba tuanya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Luar biasanya ya orang Uria ya. Meskipun sudah dibuat mabuk, biasanya orang mabuk kan suka lupa diri. Dikasih perempuan siapa aja juga disikat biasanya kalau orang suka mabuk. Ini Uria sudah mabuk, diantar ke rumahnya, dia tetap aja balik ke pelataran istana tidur sama teman-temannya. Dia masih dalam keadaan mabuk, masih menyadari komitmennya dia bahwa dia seorang prajurit yang tidak boleh seenaknya mengorbankan teman-temannya. Karena Daud ini sudah merekayasa sedemikian rupa, Uria tetap tidak mempan juga. Ayat 14, baginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Inilah klimaks kejahatan Daud yang paling jahat, saudaraku. Klimaks dari multiplikasi dosa yang dilakukan Daud. Ayat 15, ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita sekilas mengenal Daud, orang yang dikasihi Tuhan, kita nggak berpikir bahwa Daud pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dosa yang kecil dimultiplikasikan dia sedemikian rupa, sehingga akhirnya dia tega membunuh anak buahnya yang militan, pejuang yang luar biasa,
demi menutupi dosa Daud. Dia lakukan secara luar biasa. Dia suruh Uria maju ke depan peperangan dan akhirnya mati. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya, tetapi Allah mengutuk Daud melalui kematian anak pertama dari hasil perzinahan Daud dan Daud dan Batsheba. Ya, anak pertama Batsheba yang hasil perzinahan itu mati. Meskipun Daud berpuasa, menyakiti dirinya dan seterusnya, tapi tetap mati. Itu kalau kita baca di cerita selanjutnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan dosa itu tinggal di dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara. Cepat bereskan. Di dalam kehidupan nyata, ya, saya mau ambil beberapa contoh. Saya baca dulu di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata, hari lepas hari dalam kehidupan kita, maaf bicara, kalau saya ambil contoh seorang manajer di sebuah perusahaan, ketika dia duduk sebagai manajer, ya, sebagai pimpinan, kemudian di dalam kantornya membutuhkan alat, misalkan komputer, dia melihat di dalam pembelian itu ada seperangkat komputer yang bagus, harganya 50 juta, misalkan beribu server yang besar, ya. Tapi ketika kantor membutuhkan barang komputer yang sama, ini manajer ini coba cari-cari relasi. Dia kaget karena relasinya hanya menawarkan harga 30 juta, sedangkan dia lihat di pembukuan kantor 50 juta. Ini adalah ketika Daud memandang wanita yang sedang mati. Manajer ini melihat bahwa di kantor pengeluarannya 50 juta, tapi ternyata harga komputer ini satu set cuma 30 juta. Harusnya dia segera duduk manis di dalam ruangan, berdoa kepada Tuhan, sucikan pikiran hati saya supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak liar. Tapi kalau manajer ini tidak mengerti tentang hal ini, maka dia mulai merekayasa kejahatan. Dia mungkin menelpon penjualnya, Pak, 30 juta saya ambil, tapi tolong notanya dibuat 40 juta. Loh, kok dibuat 40 juta? Ya, dulu saya pernah beli 50, enggak apa-apa, dibikin 40 aja. Untung berapa Bapak itu? 10 juta. Dosa awal. Multiplikasi dosa awal ketika dia baru melihat, tidak segera dihilangkan pikirannya, tapi dia malah melakukan dosa, membuat nota 40 juta, dia untung 10 juta. Karena dia tahu ada keuntungan 10 juta, tidak ada orang tahu, bahkan kalau di audit pun pasti dia mendapat pujian. Wah, hebat loh manajer baru, ya, bisa beli alat cuma 40 juta, padahal yang lama belinya 50 juta. Wah, bangga ya. Kalau bangga harusnya cukup diselesaikan dosanya, minta ampun, bertobat. Manajer ini nggak bertobat Bapak Ibu. Dia cari pembelian lain yang bisa diatur sedemikian. Dia memultiplikasi dosanya, cari lagi pembelian lain lagi, cari lagi. Dia lakukan hal yang sama beberapa kali. Ada karyawan yang melihat, loh Pak, itu bukannya harganya cuma sekian, kok notanya Bapak dikasih sekian. Jangan ngomong-ngomong ya, ini amplop buat kamu, yang penting itu jangan sampai ketahuan. Dia melibatkan orang lain untuk berbuat dosa lagi.
dosanya ditambah lagi. Kemudian merekayasa kejahatan-kejahatan lain, begitu sampai ketahuan dia korbankan anak buah yang lain dan seterusnya. Ini yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana jika dosa itu tidak dibereskan dan dia bermultiplikasi di dalam setiap kehidupan kita. Maaf bicara, kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan besar. Mungkin ketika dia membangun sebuah jemaat yang lagi kecil, dia katakan seluruh gaji saya kasih untuk pengabaran Injil, untuk membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan ketika mau membeli gedung, uangnya kurang, saya mau jual rumah saya untuk membeli gedung. Begitu jemaatnya berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, sehingga gedungnya mewah, bertingkat tinggi, semuanya serba mewah, penghasilannya sampai miliaran. Padahal dia dulu korbankan rumahnya hanya seharga 100 juta. Pikirannya mulai berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu ceritakan mendetail karena ngeri juga nyeritain hamba Tuhan besar. Tapi kita ketahui bersama berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa korupsi atas gerejanya, dosa perzinahan atas orang-orang yang diasuhnya, dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini nyata, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebetulnya tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan ketika mengembalakan umat yang masih kecil beranjak besar. Kita semua harus saling mengingatkan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hamba Tuhan yang kita kasihi untuk mengembalakan kita ini jatuh ke dalam dosa, tetapi kita mengingatkan bagaimana dia harus mengatasi dosa. Tadi saya katakan bahwa pertama kali ketika kita melihat ada dosa yang hendak melintas di dalam pikiran kita, maka masuklah ke dalam kamar, masuklah ke dalam ruangan atau duduk diamlah. Mintalah agar Tuhan menguduskan dan memimpin hati kita supaya hati kita tidak liar. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan ingin kita menjaga hati kita supaya melalui hidup kita ini kita memancarkan kehidupan bagi orang lain, supaya mereka bisa hidup benar di dalam setiap kehidupan mereka. Bertindak melawan keinginan hati dan tipu muslihat iblis. Saudara, kalau kita sudah begitu, maka kita harus melakukan satu tindakan supaya kita melawan keinginan hati kita. Nah, bagaimana kita lakukan hal itu supaya kita suruh seperti tadi manajer, kita panggil karyawan kita yang sering beli barang, kamu lihat ini nota 50 juta, terus ini ternyata harga 30 juta, coba kamu hubungi 30 juta, bisa ditawar enggak? Bukannya merekayasa hal yang jelek, bukannya merekayasa dosa-dosa yang baru, tapi dia panggil karyawannya, bagian pembelian, datengin 30 juta, tawar lagi. Kita harus bisa bertindak untuk melawan keinginan hati untuk berbuat dosa, dan kita harus melawan tipu muslihat iblis. Karena disitulah iblis sangat sekali gampang masuk ke dalam diri orang-orang yang sedang dilewati oleh dosa-dosa yang mengambang-ambang di atas pikirannya untuk dia raih, untuk dia lakukan, untuk dia multiplikasikan. Ini adalah tindakan-tindakan iblis dan keinginan hati. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ini sebagai suatu kekuatan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita lepas dari jeratan dosa yang akan bermultiplikasi di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan ruang kepada Yesus di dalam hati kita. Kita kadang-kadang kalau sudah menduduki jabatan tertentu tinggi, kita suka melupakan Yesus. Kita memimpin sebuah perusahaan, karyawannya banyak, kesibukannya mulai banyak, kita tidak lagi melibatkan Yesus dalam kehidupan kita.
Ya, hati kita yang tadinya menjadi pelayan Tuhan, Yesus sebagai Raja dalam hati kehidupan kita, sekarang kesibukan yang menjadi Raja. Tapi perhatikan ini, dosa bisa bermultiplikasi di dalam setiap kehidupan kita kalau kita tidak menyediakan ruang khusus buat Yesus untuk tinggal di dalam setiap hati kita. Beri ruang kepada Yesus supaya Yesus dapat bekerja dengan leluasa membersihkan hati dan pikiran kita. Kita baca kebenaran firman-Nya, Alkitab yang menuntun setiap kehidupan kita. Kita persilahkan Yesus menguasai hidup kita supaya Dia leluasa membongkar kekotoran-kekotoran, membongkar kejahatan-kejahatan kita, supaya Dia bisa bertahta menjadi Raja di dalam setiap kehidupan orang percaya, dan kita dapat mengatasi dosa di dalam setiap kehidupan kita. Yesus sudah menderita, Dia sudah mengalami maut. Untuk siapa? Untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita ditebus dosanya, supaya kita dilepaskan dari maut, supaya kita dilepaskan dari kematian kekal, tapi memperoleh kehidupan kekal. Mari saudara, jangan biarkan dosa bermultiplikasi di dalam kehidupan kita. Kita lawan dan kita hancurkan setiap dosa yang mulai muncul di dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus. Saya percaya ketika kita hidup, tinggal, diam bersama Yesus, maka Yesus akan menuntun setiap kehidupan kita dari hari ke hari di dalam pertolongan, di dalam jalan-jalan yang tertutup Dia bukakan, dan Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Tetapi ayat yang pertama dikatakan, tunduklah kepada Allah. Biarlah semua ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silahkan pemusik, kita mau menyanyikan satu pujian. Saudara, saya menyadari bahwa keadaan kita pada hari-hari akhir ini tidak mudah. Ya. Puji Tuhan kalau di dalam kehidupan saudara masih baik-baik saja. Tetapi banyak di antara kita yang kehidupannya mulai terpuruk karena pandemi yang demikian luar biasa. Sakit penyakit yang melanda banyak orang, ya, banjir, bencana alam dan seterusnya. Kita kadang-kadang susah untuk berkata-kata, susah untuk berdoa. Tapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan doa-doa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita, membantu kita. Tapi kita mau datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang beban persoalan di dalam setiap kehidupan kita begitu sangat berat. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia selalu pedulikan aku. Murahkan Yesus, dia pikul segala bebanku.
menjamah setiap hati umat-Mu di tempat ini Bapa. Sertai setiap mereka, berkati mereka, berikan kekuatan kepada umat-Mu yang pada pagi hari ini hadir. Biarlah mereka boleh mengatasi dosa-dosa yang sedang berlangsung di dalam kehidupannya. Mereka boleh datang kepadamu memohon untuk Engkau menyucikan dan menguduskan pikiran dan hati mereka. Mereka dapat bertindak untuk melawan keinginan hati dan tipu muslihat iblis. Bahkan mereka mempersiapkan hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan-Mu Raja di atas segala raja di dalam kehidupannya Bapa. Sehingga Engkau sanggup membersihkan segala kekotoran hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hendra yang mengembalakan umat-Mu di tempat ini beserta para pengurus majelis. Bapak, kiranya Engkau melawat, mengurapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini untuk mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Semakin dekat, semakin intim dengan Engkau Tuhan, semakin mengerti kehendak Allah di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Bapak, dan kami bawa doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan Shalom Jemaat BMC, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Warta hari ini akan dibawakan oleh saya, Claudia Eva. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Tristianto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga selalu diberkati dan menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berikut ini adalah ringkasan kegiatan BMC selama 1 pekan. Ada apa aja ya? Yuk kita simak. Untuk teman-teman yang berada di lokasi Karangjati dan Pringapus, bisa ikutan Komsel Eklesia yang diselenggarakan setiap hari Minggu jam 3 sore. Lalu untuk teman-teman yang ada di Bandungan dan Sumawono, bisa ikut Komsel Bandungan setiap hari Selasa jam 7 malam. Lalu untuk teman-teman yang berada di Bergas dan sekitarnya, boleh ikutan nih Komsel baru kita, Komsel Koinonia, setiap hari Kamis jam 7 malam. Untuk jemaat yang rindu melayani di bidang musik, WL, singer, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi Bapak Lius di nomor yang tertera di sini. Ada yang mau jadi artis BMC, bisa menghubungi Kak Jonathan di nomor di bawah ini. Sekian warta hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.